Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Pada kali ini saya akan membuat suatu video konten yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebelum saya menjelaskan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share supaya Bung Tommy Channel berkembang. Korupsi merupakan bahaya laten yang telah banyak merusak tatanan kehidupan bangsa. Telah banyak tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara baik secara material maupun secara moral bagi generasi penerus. Kerugian material tentu saja berhubungan dengan penggunaan kas negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu saja. Sedangkan kerugian moral berkenaan dengan pelaku koruptif seperti telah menjadi dasar perilaku yang mengakar dan banyak merusak moralitas anak bangsa, karena perilaku koruptif itu seakan merupakan perilaku biasa saja dan telah menjadi budaya moral hukum dalam konotasi buruk. Tindak pidana korupsi sebenarnya tidak berhubungan dengan penggunaan kas negara saja, akan tetapi dari hal yang terkecil seperti korupsi waktu maupun menggunakan wewenang untuk kepentingan diri sendiri juga sebenarnya termasuk dalam ranah perilaku korupsi. Korupsi lebih berhubungan dengan masalah moralitas dan etika perilaku dalam menggunakan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya untuk kepentingan memperkaya diri sendiri maupun keluarganya serta kelompoknya. Seakan-akan timbul adagium di dunia sekarang, sangat sulit mencari manusia bermoral, mencari manusia pintar mudah, akan tetapi mencari manusia jujur dan berakhlak sangatlah sulit. Permasalahan tentang korupsi menjadi sangat terbatas ketika berbicara tentang tindak pidana korupsi, karena seringkali hanya berpikir tentang penggunaan keuangan negara saja, padahal yang terpenting dari suatu perilaku korupsi adalah ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam sebuah jabatan. Misalnya seorang anggota dewan atau sekelompok membuat suatu rancangan undang-undang yang bertujuan manipulatif. Efek buruk penyalahgunaan kewenangan ini lebih masif daya rusaknya terhadap sendi berbangsa dan bernegara. Korupsi juga tidak selalu terkait dalam penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kas negara. Perilaku suap menyuap serta gratifikasi pemberian hadiah sebagai bentuk terima kasih termasuk perilaku korupsi yang diatur dalam undang-undang, seperti beberapa pejabat publik mulai dari bupati, wali kota, dan 2 menteri tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan motif yang berbeda, namun kesemuanya memiliki satu kesamaan tujuan, yaitu memperkaya dirinya sendiri. Yang paling disayangkan adalah korupsi bantuan sosial terkait penanggulangan pandemi COVID-19 yang sejatinya dapat dirasakan banyak masyarakat terdampak. Sebaliknya dikorupsi oleh menteri yang bersangkutan untuk pembelian barang-barang mewah. Indonesia Corruption Watch atau ICW mengatakan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi meningkat 4 kali lipat di tahun 2020. Data ICW tahun 2020 menunjukkan total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai 56,7 triliun. Angka ini meningkat sebanyak 4 kali lipat ketimbang tahun 2019. Pada tahun 2019, kerugian negara karena tindak pidana korupsi sebesar 12 triliun rupiah. Masalah korupsi ini tidak kunjung selesai karena penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia belum bisa berjalan maksimal, disebabkan oleh banyak faktor, baik sistem dan regulasi maupun mentalitas aparatur penegak hukum. Dengan semakin kronisnya kasus korupsi di Indonesia, harus ada sanksi berat yang menjerat supaya memberikan efek jera
dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah memberikan sanksi berat potong tangan untuk pelaku tindak pidana korupsi adalah tidak berlebihan. Hal ini harus menjadi pertimbangan serius bagi para pengambil keputusan dan penegak hukum. Pidana potong tangan sejalan dengan syariah Islam, dan karena hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum positif, maka seharusnya penerapan pidana potong tangan bagi koruptor harus dipertimbangkan. Perlunya undang-undang pemberantasan korupsi yang disempurnakan dengan sanksi hukuman potong tangan. Aneh apabila kita selalu mendalilkan dengan KUHP buatan penjajah Belanda yang sudah basi itu karena usia yang sudah lapuk dimakan zaman. Penerapan potong tangan bisa dimulai dengan Aceh. Konun yang mengatur hal ini harus segera dijadikan prioritas pemerintah. Jika para pelaku koruptor itu sudah dikenai hukuman potong tangan, maka diharapkan bisa menjadi obat mujarab agar orang-orang lain tidak ikut-ikutan makan harta haram. Oleh karena itu, selain membenahi masing-masing individu, ciptakan kesadaran dalam keluarga, efek jera dari hukum harus tetap dilakukan karena manusia adalah makhluk lemah yang mudah terjebak rayuan dan kondisi yang memungkinkan untuk berbuat tindak pidana korupsi, sehingga hukum yang memberikan keadilan bagi korban korupsi, yaitu kita rakyat Indonesia, harus menjadi pertimbangan serius penguasa negeri. Keseriusan pemberantasan korupsi akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa di negara kita hukum dapat ditegakkan dan masih ada perlindungan bagi rakyat. Sekian video konten pada kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.